Apa itu tim pendamping keluarga? Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan desa, kader PKK, dan kader IMP yang berdomisili dan mendapat penugasan di desa atau kelurahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam melakukan pendampingan keluarga terhadap seluruh sasaran percepatan penurunan stunting. Tugas TPK adalah melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan resiko stunting. Sasaran tim pendamping keluarga. 1. Calon pengantin atau calon pasangan usia subur. 2. Ibu hamil dan pasca persalinan. 3. Keluarga yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun. Tugas bidan desa dalam tim pendamping keluarga dengan sasaran calon pengantin. 1. Menjelaskan resume screening kondisi resiko stunting pada Katin berdasarkan output. 2. Menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor resiko stunting berdasarkan kondisi Katin. 3. Menjelaskan treatment pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh Katin sesuai rekomendasi APK. 4. Memantau dan memastikan kepatuhan Katin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran. 5. Melakukan KIE dan komunikasi antar pribadi terhadap pus baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi pil atau kondom. Tugas kader PKK terhadap calon pengantin. 1. Menginformasikan dan memastikan Katin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan. 2. Menginformasikan dan memastikan Katin melakukan registrasi di APK. 3. Menghubungkan Katin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas treatment pencegahan stunting untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. 4. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agama masing-masing. 5. Melakukan KIE kepada pus baru yang belum layak hamil. Tugas kader IMP terhadap calon pengantin. 1. Melaksanakan KIE dan konseling pelayanan program Bangga Kencana dan pembinaan keluarga. 2. Melakukan KIE dan konseling dan memastikan Katin mendapatkan informasi pencegahan stunting secara menyeluruh. 3. Menginformasikan dan memastikan Katin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Vaskes. 4. Memfasilitasi dan memastikan Katin menginput hasil pemeriksaan kesehatan di APK secara benar. 5. Mengecek dan memastikan Katin mengetahui kondisi resiko stunting pada dirinya. 6. Melakukan pengecekan dan memastikan Katin mengetahui treatment yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor resiko stunting. 7. Melaporkan pelaksanaan pendampingan melalui aplikasi. Tugas bidan desa terhadap ibu hamil. 1. Melakukan screening awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan. 2. Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali. 3. Memastikan kelengkapan input ANC melalui surveillance ibu hamil dan janin minimal 5 kali. 4. Melakukan KIE dan konseling tentang kehamilan sehat. 5. Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan tim ANC. Tugas kader PKK terhadap ibu hamil. 1. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA. 2. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter. 3. Memastikan asupan gizi ibu hamil. 4. Memastikan ibu hamil dengan resiko stunting menerima program bansos stunting. Peran kader IMP terhadap ibu hamil. 1. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat trimester 1 dan 3. 2. Memastikan asupan gizi ibu hamil. 3. Memastikan program bansos tepat sasaran dan tepat guna. 4. KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi. Tugas bidan desa terhadap sasaran bayi baru lahir sampai 5 tahun. 1. Melakukan screening awal faktor resiko stunting pada bayi. 2. Melakukan surveillance bayi baru lahir minimal 3 kali, saat lahir, usia 6 bulan, dan 5 tahun. Tugas kader PKK terhadap sasaran bayi baru lahir sampai usia 5 tahun. 1. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak. 2. Memastikan bayi ASI eksklusif.
3. Memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup. 4. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. 5. Melakukan koordinasi dengan kader posyandu dan kader BKB. Tugas kader IMP terhadap bayi baru lahir sampai usia 5 tahun. 1. Memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. 2. Memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup. 3. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. 4. Melakukan pendampingan terhadap keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai usia anak. 5. Melakukan koordinasi dengan kader posyandu dan kader BKB. Tugas bidan desa terhadap ibu pasca persalinan. 1. Melakukan surveillance nifas. 2. Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBMKJP. 3. Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas. 4. Memfasilitasi rujukan. Tugas kader PKK terhadap sasaran ibu pasca persalinan. 1. KIE tentang ASI eksklusif. 2. KIE tentang 1000 HPK. 3. Memastikan program bansos stunting tepat sasaran. Tugas kader IMP terhadap ibu pasca persalinan. 1. Pendampingan pelayanan KBMKJP. 2. KIE tentang 1000 HPK. 3. KIE tentang KBMKJP.